Saya akan berbicara di dalam Lukas pasal yang ke-22. Satu perikop ya berjudul percakapan dalam perjamuan malam. Di mana di saat-saat terakhir ketika Yesus akan naik ke kayu salib, Yesus berjumpa dengan murid-muridnya. Dan ada banyak nilai yang disampaikan oleh Tuhan untuk mengingatkan murid-muridnya. Sehingga nanti ketika murid-murid harus berpisah dengan Tuhan untuk sementara waktu, murid-muridnya tahu tentang nilai, tentang kebenaran, tentang apa yang harus mereka hadapi dan lakukan nanti. Ya tadi pagi saya menyampaikan di ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-30 ya tentang menjadi hamba yang melayani. Lalu berikutnya kita akan baca sekarang Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-31 sekarang. Terusannya ya. Oke. Lukas pasal 22 ayat 31 sampai dengan 30. Sorry. Salah. 30. Ya kan salah. 31 betul sampai 34. Ya. Lukas pasal 22 ayat 31 sampai dengan 34. Saya akan bacakan buat saudara. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Saudara, di percakapan malam itu bagian yang kedua yang saya sampaikan ketika Tuhan berbicara secara langsung kepada Simon Petrus untuk mengingatkan. Simon Petrus, hati-hati, iblis sudah menampi kamu. Hati-hati dengan hidupmu. Hati-hati dengan situasi yang kamu hadapi nanti. Kamu ada di dalam sebuah target daripada si jahat. Supaya kamu ini berhati-hati menghadapinya. Tetapi ada sebuah hal yang Tuhan katakan. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Lalu dengan PD-nya, Petrus berjawab ini. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Saudara, bedakan antara sombong rohani dengan beriman itu beda. Orang kadang-kadang harus begini. Cepatlah untuk berpikir dulu daripada saya berkata-kata. Hati-hati dengan itu. Karena ini akan juga mengawal kehidupan kita. Di mana ke depan ini setiap orang akan menghadapi banyak tantangan hidupnya. Setiap kita ini punya musim di hidup kita. Dan musim demi musim harus kita hadapi. Apapun itu. Yang penting satu ini, di tengah-tengah musim yang kita hadapi, yang kita taruh di dalam hati dan pikiran kita adalah ini. Tentang kata waspada, berjaga-jaga. Apapun yang kita hadapi. Saudara, ke depan ini mungkin ada banyak orang mengalami tantangannya. Dan tantangan itu cukup berat bagi beberapa orang. Dan tantangan itu akan kalau tidak diperhatikan dengan baik. Maka tantangan itu bisa membawa kita masuk dalam kejatuhan kita. Karena itu Yesus selalu berkata, waspada, hati-hati dengan keadaan kita. Amin saudara. Nah coba kita lihat ayat yang ke-34. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Petrus yang kelihatannya gagah perkasa. Lalu Petrus, oh enggak mungkin, aku enggak mungkin begitu. Begitu dia berkata tidak mungkin tanpa sebuah kesadaran hati. Lalu memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dia telah kehilangan satu ini, apa itu? Waspada. Begitu orang menjadi sombong, maka apa yang berkurang dalam hidupnya? Sikap berjaga-jaga yang hilang. Begitu orang merasa mampu bisa dengan kekuatannya sendiri, maka yang hilang apa? Kewaspadaan. Kata berjaga-jaga itu tiba-tiba meninggalkan hidupnya. Karena setiap kita di peringatan Jumat Agung ini, kita diingatkan kembali. Penting untuk terus berjaga-jaga. Amin. Termasuk saya juga. Mari kita bersama-sama berjaga-jaga dengan hidup kita.
dengan sikap hati kita, dengan semuanya apa yang kita punya. Sebab iblis itu mengintip untuk rela menunggu waktu yang lama demi kejatuhanmu dan kejatuhanku. Untuk mari kita bersama-sama lihat, kita belajar apa yang sedang Petrus hadapi hari itu. Amin. Coba kita lihat ini ya. Di dalam Markus pasal 14 sekarang. Markus pasal 14. Markus 14 ayat 53 dan 54. Oke. Ini dia. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam, kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Nah, ini adalah peristiwa awal di mana Petrus menyangkal Yesus. Apa penyebabnya Petrus menyangkal Yesus? Dari kesombongan pertama, dia enak aja berkata, oh tenang, aku akan mati bersama denganmu dan lain sebagainya. Di semua yang dia hadapi, yang dikatakan oleh Petrus, sebenarnya harus diimbangi dengan namanya berjaga-jaga. Kalau nggak berjaga-jaga, akibatnya ini yang terjadi. Saudara, tiba-tiba, kalau Anda tahu ceritanya, Petrus sungguh-sungguhan sebelum ayam berkokok, Petrus itu menyangkal Yesus. Padahal sudah diingatkan sejak awal, hati-hati. Tapi Petrus kurang berjaga-jaga. Petrus gagal di area waspada itu. Sehingga ketika semua terjadi, ketika Yesus ditangkap, Alkitab mencatat kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam, kepala tua-tua dan ahli-ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus, perhatikan baik-baik, Petrus mengikuti dia dari jauh. Ini akibatnya. Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Saudara, apa yang membuat gagal Petrus menyangkal Yesus? Yang pertama, karena Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Jelas, kenapa dia mengikuti Yesus dari jauh? Karena ketakutan. Sehingga karena ketakutan itulah membuat Petrus gagal untuk seperti perkataan awal tadi. Oh, aku akan bersama denganmu, aku akan menjagamu, aku akan terus bersamamu. Hati-hati dengan semua hal yang kita nyatakan tanpa kita menyadari keadaan kita. Saudara, sebenarnya perkataan Petrus harusnya diimbangi dengan yang namanya iman dan kepercayaan. Tapi begitu itu hilang, akhirnya sekedar berbicara saja, maka itu akan mengakibatkan dia tiba-tiba cuma mengikuti dari jauh. Ketika persoalan sesungguhnya datang, Petrus memutuskan untuk mengikut Yesus dari jauh. Mengikut Yesus dari jauh, dia tidak pernah mau dekat. Karena apa? Ketakutan. Nanti aku juga ketangkep, nanti aku juga akan dihukum dan lain sebagainya. Dia mulai memikirkan dirinya sendiri. Saudara, ini yang perlu kita perhatikan. Waktu kita gagal untuk membangun hidup kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan terus mengikuti Yesus dari jauh. Kekristenan yang kita bangun ini akhirnya menjadi kekristenan yang coba-coba saja. Kita nggak mau sungguh-sungguh terlibat langsung di dalam Tuhan. Akhirnya kita cuma memikirkan hidup bersama dengan Tuhan. Cuma kita memikirkan apa sih keuntungan ikut Tuhan. Kita nggak berani untuk masuk lebih dalam lagi. Sehingga kita nggak mau dirugikan. Kita nggak mau mengalami kerugian. Gara-gara itu kita mulai berpikir untuk mendua hati. Kita berpikir untuk berdiri di kaki satu kapal dan satu yang lainnya. Sisi satu kita kebenaran, tapi juga kita kompromikan hidup kita dengan dosa. Karena kita coba-coba tadi mengikuti Tuhan cuma dari jauh. Lewat peringatan Jumat Agung ini, mari kita mulai belajar. Aku mau mengikuti Tuhan dari dekat. Tadi pagi saya bilang soal kata matetes. Aku mau berada di mana Tuhanku ada. Orang yang mengikuti Tuhan dari jauh, maka orang ini akan menjadi orang yang gagal di dalam mengikuti Tuhan dengan segenap hatinya. Dia cuma memikirkan keuntungan saja. Kelihatan sekali kalau orang cuma memikirkan keuntungan. Apa? Ketika doanya tidak dijawab. Ketika doanya belum dijawab, kita ini mudah kecewa dengan Tuhan.
Kita mudah berasumsi buruk dengan Tuhan. Kita mudah untuk berkata bahwa Tuhan tidak tolong saya. Rohnya ini roh yatim piatu, bukan orangnya, tapi rohnya ini yatim piatu. Pingin dikasihi, ya pingin dihargai, pingin diperhatikan. Begitu nggak diperhatikan dikit, jadi marah, lalu meninggalkan Tuhan. Orang ini seperti mengikut Tuhan cuma dari jauh saja, tidak mau dekat. Karena apa? Dia mau kompromi. Dia cuma mau memikirkan dirinya sendiri, ketakutannya lebih mendominasi. Padahal kalau hari ini kita berkata, aku mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, akan terjadi sebuah perubahan di dalam hidup kita. Contoh di Alkitab ya, coba buka satu peristiwa di Alkitab di Yosua pasal yang ke-14. Yosua pasal yang ke-14. Ayat yang ke-7 mulai. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membawa tawar hati bangsa itu. Aku tetap, perhatikan baik-baik, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan apa? Sepenuh hati. Ini ada satu contoh di Alkitab yang bernama Kaleb dan Yosua. Mereka dikenal sebagai, Alkitab menulis mereka adalah orang yang mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Tuhan dari dekat. Dari dekat. Mereka adalah orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak lagi kompromi dengan dosa. Tidak coba-coba ikut Tuhan. Tidak sekedar euforia ikut Tuhan. Tapi mereka adalah orang yang dari dekat. Mereka adalah orang yang tidak menurunkan standar firman Allah. Dikatakan berkata sejujur-jujurnya. Pada waktu itu ada 12 pengintai diutus untuk mengintai Yeriko. Lalu ada ketika para pengintai ini pulang membawa 2 berita. Dari 10 orang berkata begini, wow itu orang enak-enak. Bukan orang enak-enak sedep, bukan. Itu bangsa enak. Keturunan raksasa, kita ini seperti belalang. Wah kita kalah, kita akan dimakan, kita pasti dikalahkan. Karena berita itu membuat 2 juta orang lebih, 2 juta orang Israel nangis bareng, saudara. Mereka pikir, aduh di tanah Mesir ini jauh lebih enak, ngapain kita harus ke sini hanya untuk store nyawa, kita mati semua. Gak mungkin kita menempati ukuran di atas kertas, ukuran badan kita kalah. Pasti kita semua mati semua. Itu membuat seluruh orang Israel menangis. Tapi dua orang berkata, enggak, kita akan kalahkan mereka. Tuhan menyertai kita. Oh, kita akan kalahkan mereka. Dengan iman berusaha meyakinkan. Lalu 2 orang ini berkata, aku membawa berita kepadanya dengan yang sejujur-jujurnya. Menurut saudara yang jujur siapa? 10 atau 2? Menurut saudara yang jujur siapa? 10 atau 2 orang? Halo? Ada orang di sini? Kira-kira menurut saudara yang jujur 10 atau 2 orang? 10 orang berkata, oh, orang enak itu besar-besar. Betul, orang enak itu besar-besar seperti raksasa. Ya, siapa yang berkata 10 orang jujur? Angkat tangannya. Yang berkata 2 jujur, siapa angkat tangannya? Oke, siapa yang gak ngerti pertanyaan saya? Menurut saya keduanya jujur. Keduanya jujur, dua-duanya jujur. Tapi yang membedakan apa? Cara pandang. 10 orang itu cara pandangnya dari manusia. Kekhawatiran manusia. Ketakutan manusia, aduh kita kalah, bener-bener ini persoalan jauh lebih gede, wes mati aja, kita kalah pasti. Gak mungkin bisa kalahkan mereka, gak mungkin kita menang, kita kalah. Cara berpikirnya itu dari sudut kelemahan manusia. Tapi 2 orang ini, dikatakan 2 orang ini yang mengikuti Tuhan dengan segenap hatinya. Cara berpikirnya berbeda, selalu dari pihak Tuhan. Hati dan pikiran mereka diterangi oleh Tuhan. Itu yang membedakan. Makanya kalau setiap kita berjalan bersama dengan Tuhan dan mengikuti Tuhan dari dekat, tidak kompromi, berani hidup bagi iman, bagi Tuhan dan lain sebagainya dengan apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Saudara, yang kena dampak itu adalah cara berpikir kita.
Jadi kalau hari ini Anda takut, lalu Anda khawatir, lalu gara-gara itu Anda kompromi dengan dosa, yang dicek pertama itu bukan besar atau kecilnya persoalan, bukan itu. Tapi yang perlu dicek pertama adalah, aku hari ini mengikuti Tuhan dari jauh atau dari dekat, itu yang perlu dicek. Aku hari ini adalah orang yang mengikuti Tuhan dengan segenap hati atau separuh-separuh, itu yang perlu dicek. Dan saya percaya orang yang mengikuti Tuhan dengan segenap hatinya, mengikuti Tuhan dari dekat, orang ini akan mengalami perubahan di dalam pola pikirnya. Dan Anda akan hidup dengan iman. Pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Sebab yang menyertai kita adalah Allah yang besar. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Halo, amin. Ini yang mempengaruhinya. Karena itu saudara, sungguh-sungguh mari kita mulai lihat hidup kita hari ini. Apakah aku mengikuti Tuhan dari jauh? Kalau aku mengikuti Tuhan dari jauh, mungkin aku akan menjadi orang yang mudah untuk kompromi dengan dosa. Aku hanya cuma menghitung untung ruginya mengikut Tuhan. Aku cuma berjalan sesuai dengan keinginanku sendiri. Saudara sedang mengikut Tuhan dari jauh. Dan ketika kita biarkan itu, kemungkinan besar di depan mungkin kita akan menyangkal Tuhan di hidup kita. Itu yang paling berbahaya. Karena itu biar pagi hari ini, siang ini, siang ini, waktu kita memperingati Jumat Agung ini, satu ini seperti apa yang Alkitab tulis. Tuhan, aku mau mengikut Tuhan dekat dengan Engkau. Aku mau mengikut Tuhan lebih dekat lagi. Aku mengikut Tuhan lebih dekat lagi. Amin. Alasan yang kedua, yang lebih dekat, coba lihat di Yosua tadi juga. Coba lihat ayat ke-10. Ayat 10. Yosua pasal 14 ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman Tuhan itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini, coba perhatikan, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Wow. Kaleb berkata, dulu aku umur 40 tahun ketika aku menghadap Musa. Sekarang aku ketemu Yosua ini, aku sudah 45 tahun. Dan sekarang kalau aku disuruh perang lagi, kekuatanku tetap sama. Usia boleh tua, tapi rohnya tetap menyala-nyala. Amin. Dengan kata lain begini, kalau orang mengikut Tuhan dengan segenap hati, maka ini yang terjadi, kekuatan hidupnya akan diperbarui terus. Kekuatan hidup kita akan diperbarui terus. Secara usia kita boleh menua. Saya juga menyadari semakin umur fisik semakin lemah dan lain sebagainya. Tapi rohnya nggak boleh lemah. Rohnya tidak bisa lemah. Roh kita akan tetap menyala-nyala. Jangan heran jemaat gereja Mawar seumur apapun, menurut orang sudah dewasa sekali, tua sekali umurnya, tapi rohnya tetap semangat. Halo, amin. Tetap berapi-api dengan Tuhan. Karena kita kedapatan menjadi orang yang mengikuti Tuhan dengan segenap hati kita. Kekuatan hidup kita diperbaharui setiap waktu. Waktu Anda di hadirat Tuhan, atau bersama-sama di gereja, atau di rumah Anda sendirian, atau dengan keluarga, Anda nyanyi buat Tuhan. Anda memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tiba-tiba rohmu ini diperbaharui. Tidak mengenal usia. Usia berapapun Anda. Tapi kita menjadi orang yang kedapatan menjadi orang yang mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Roh kita menjadi roh yang kuat. Kita nggak akan coba-coba ikut Tuhan. Kita nggak akan separuh-separuh ikut Tuhan. Kita akan mengikuti Tuhan dari dekat, bukan dari jauh. Dari dekat kita berjalan dengan Tuhan. Lalu kita mulai mengenal tuntunan Tuhan buat hidup kita. Itu yang membawa kita menjadi orang yang terus mengakhiri pertandingan kita dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Halo, amin. Jadi ini yang harus terus poin satu ini. Ayo jemaat, ikutilah Tuhan dari dekat. Jangan mengikuti Tuhan dari jauh. Oke, lalu yang kedua apa? Kembali kepada kisah Petrus tadi. Coba di Markus pasal yang ke-14 ayat 72 sekarang. Markus pasal yang ke-14 ayat ke-72. Ya, Markus 14 ayat 72.
Oke, saya akan bacakan buat saudara. Markus 14 ayat 72. Oke, ya. Dan pada hari itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Yang kedua dikatakan setelah ayam berkokok, maka teringatlah Petrus bahwa Yesus di dalam Lukas 22 tadi telah mengingatkan di dalam pembicaraan perjamuan malam itu. Yesus mengingatkan Petrus sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku. Tiba-tiba ketika dia sudah menyangkal sekali, 2 kali, 3 kali dia menyangkal itu. Tiba-tiba baru teringat. Oh iya ya, aku telah diingatkan. Maka menangislah Petrus. Jadi yang kedua adalah kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena Petrus melupakan perkataan Yesus di hidupnya. Melupakan perkataan Tuhan. Saudara, hidup kita tidak boleh lepas dari perkataan Tuhan. Katakan amin. Janji Tuhan dalam hidup kita ini harus menjadi perjanjian yang sangat kuat. Firman Allah itu sungguh-sungguh mengajari kita untuk kita ini berjalan dalam tuntunan yang benar. Firman Allah mengajari hidup kita untuk kita boleh berjumpa dengan yang namanya kemenangan bersama dengan Tuhan. Perkataan Tuhan tidak boleh ditinggalkan di hidup kita. Hidup kita ini kaya akan janji Tuhan. Makanya mengingat perkataan Tuhan itu harus dengan sengaja diingatkan. Membangun hidup kita. Dengan semua firman Allah yang ditulis, kita baca terus. Makanya pembacaan Alkitab ini tidak membosankan. Beberapa ayat yang sering kali dibaca berulang kali, saya baca ulang kali Alkitab ini tiap kali kita membaca. Selalu hal baru Tuhan ajarkan buat hidup saya. Sering kali sementara membaca Alkitab tiba-tiba saya nangis hancur hati. Padahal Alkitab ini baru 2-3 hari yang lalu saya baca ayat yang sama. Tapi tiba-tiba saya baca ulang, Tuhan ajar lagi. Cuman satu ingin ini loh. Waktu kita membaca dengan hati yang hancur dan hati kita mudah ditegur, mudah diajar oleh Tuhan. Itu membuat kita ini semakin connect, semakin dekat dengan Tuhan. Tidak melupakan perkataan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak mudah tergoncangkan dengan apapun juga. Tidak tergoncangkan dengan angin-angin pengajaran yang sesat. Tidak mudah tergoncangkan dengan suara dunia ini yang seringkali membuat kita ini mudah goyah iman kita. Dunia mulai berkata A, B, C, D, lalu kita mulai mengikutinya. Anak-anak muda juga. Ya, anak muda ini sangat-sangat dipengaruhi oleh pengaruh. Saya berdoa. Anak-anak muda Gereja Mawar Syariah adalah anak-anak yang kuat, punya prinsip, punya nilai kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita tidak mudah tergoda oleh omongan-omongan dunia yang kadang-kadang gengsi kita disentuh ini. Ya, kamu pacaran kalau enggak ini, enggak itu kurang keren. Kalau kamu pacaran enggak ini, enggak itu, kamu kurang afdol dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita tergoda dengan itu lalu dengan cuma atas nama gengsi lalu kita menurunkan standar firman Tuhan. Demi pandangan orang, demi menyenangkan orang, kita mulai menurunkan standar firman Allah. Kita melupakan perkataan Tuhan di hidup kita. Akhirnya tiba-tiba kita mendapati diri kita sudah berada dalam keadaan berdosa. Dengan itu iblis mudah untuk menuduh kita setiap waktu. No, tidak akan begitu. Amin. Firman Allah harus menjadi bagian yang terpenting, yang terus kita ingat. Firman Allah itu berdampak apa sih? 2 hal firman Tuhan itu. Yaitu pertama memberikan pengertian. Firman Allah itu memberikan pengertian buat hidup kita. Apa sih arti memberi pengertian? Memberi pengertian itu berarti begini loh. Kita itu mengerti bahasanya Tuhan di hidup kita. Kita mengerti kehendak Tuhan di hidup kita. Kita mengerti apa yang Tuhan mau di hidup kita. Sehingga kita nggak mudah menjadi orang yang mengeluh. Tidak mudah menjadi orang yang berasumsi buruk. Tidak mudah menjadi orang yang menuduh Tuhan dalam apapun yang kita alami. Tidak semua konflik, tidak semua hal yang kita alami itu jahat. Tidak semuanya. Kadang-kadang lewat konflik, kadang-kadang lewat persoalan justru Tuhan mau menyatakan kemuliaannya di hidup kita. Katakan amin. Nah, firman Allah itu memberikan pengertian seperti itu. Lalu apa? Pengertian apa? Mengajar kita untuk kita punya nilai. Saya berdoa supaya jemaat tidak mudah dibeli oleh dosa. Kita adalah orang yang tegas terhadap dosa. Menjadi orang yang tegas terhadap hal yang salah yang ditawarkan oleh setan.
tidak melupakan perkataan Tuhan. Jadi yang pertama memberikan pengertian, lalu yang kedua jelas memberikan jalan keluar bagi kita. Firman Tuhan itu memberikan sebuah jalan keluar di hidup saudara dan saya. Sehingga kita ini menjadi orang yang menang terhadap apapun. Solusi kehidupan kita, berikan jalan keluar. Firman Allah terus kita ingat. Waktu kita boleh belajar untuk melayani orang lain dengan segenap hati kita. Kita melayani orang lain. Dan kita mengingatkan perkataan Tuhan, firman Tuhan yang ada dalam hidup kita. Itu yang membuat kita ini menemukan sebuah jalan keluar. Amin saudara. Amin. Karena kalau ada kesempatan untuk kita boleh melayani orang lain. Saudara belajar untuk melayani orang lain. Ketika Anda melayani orang lain seperti kata firman Tuhan tadi. Waktu kita belajar melayani orang lain. Maka kita ini seperti Alkitab berkata kita ini sedang memikul kuk bersama-sama dengan Tuhan. Dikatakan supaya bebanku itu ringan, kunya itu ku besar. Dan dikatakan jiwamu akan mengalami ketenangan. Itu firman Tuhan. Waktu kita mulai belajar untuk hidup dengan perkataan Tuhan. Maka itu berkat itu yang kita terima. Kekuatan yang baru itu kita terima. Suatu hari saya ini mengalami masalah. Ya mungkin orang lain tidak tahu. Cuma istri saya yang tahu saya lagi mengalami masalah. Saya lagi berdoa ini. Untuk persoalan saya. Ya saya lagi berdoa gitu. Nah di tengah-tengah saya berdoa begitu, persoalan tiba-tiba ada telepon masuk dari jemaat. Pak Yudi, selamat siang. Selamat siang. Pak, saya bisa konseling nggak? Lewat telepon aja Pak. Oh ya boleh, ya, boleh. Saya juga lagi mengalami persoalan, mungkin jemaat juga nggak tahu. Ya udah, tapi jemaat ini minta didoakan, minta jalan keluar bagaimana ini nasihat. Ya udah, dia cerita semua. Dan yang membuat saya terkejut ternyata persoalannya itu persis persoalan saya. Jadi waktu saya dengarkan dia cerita, saya mengalami begini Pak. Saya bilang dalam hati, bodoh sama ini. Sama. Gini Pak, sama banget gitu. Saya berdoa dengan Tuhan. Aku ini sama persoalannya. Aku sendiri aja bingung bagaimana jalan keluarnya, apalagi sama jemaat ini. Gimana ini? Saya minta Tuhan kasih jawaban. Ini jemaat baru ketemu 3 minggu yang lalu. Ya mungkin dia baru bertobat juga. Ini kasihan kalau gak dikasih jawaban. Gimana ya Tuhan, kasih jawaban. Wah dia cerita semua persoalan dan mirip saya saudara. Sampai terakhir ini yang membuat saya agak bergetar adalah ini. Dia bilang gini, menurut Pak Yudi gimana? Nah itu kan saudara. Saya sendiri aja bingung dengan persoalan saya. Menurut Pak Yudi gimana? Saya cuma bilang Tuhan kasih saya hikmat. Akhirnya begini, apa yang di pikiran saya, apa yang di mulut saya ngomong aja dengan Tuhan. Jangan dengan orang ini maksudnya. Jadi apa yang Tuhan taruh di pikiran saya dan mulut saya ngomong. Jadi Bapak harus begini Pak. Bapak harus begini. Karena kalau gak begini nanti alami kayak begini ya. Kalau begini. Waktu saya ngomong itu begini. Tiba-tiba saya itu kayak merasa bahwa apa yang saya omongkan itu jawaban dari diri saya sendiri. Saya percaya Roh Kudus bukan hanya menasihati orang itu, tapi menasihati saya. Jadi di tengah-tengah saya melayani orang ini, saya nangis. Ya jadi Bapak harus begitu Pak. Harus begitu Pak. Yang sana punya persoalan diem, pendetanya yang nangis. Ya berjikir, yuk gini Pak yuk. Begitu selesai, saya bilang Pak ayo kita doa ya. Iya. Saya doa dengan segenap hati saya doa seperti Tuhan tuh kayak berbicara buat saya. Memberikan jawaban solusi buat saya. Saya mengingat perkataan-perkataan Tuhan dalam hidup saya. Akhirnya saya tambah nangis. Saya berusaha menahan. Saya bukan kepingin kelihatan cengeng di jemaat. No. Saya berusaha tapi ya sudah saya gak bisa menahan. Saya gagal menahan air mata. Jadi saya doa sambil nangis. Ya jadi begitu. Amin. Terus gitu terima kasih ya Pak Yudi. Pak Yudi bisa merasakan derita saya. Sampai Pak Yudi doakan saya sambil nangis. Dalam hati saya persoalan kita podo ini. Kamu nggak tahu. Ya wis Tuhan berkati ya. Iya. Tutup. Saya masuk kamar saya berlutut Tuhan thank you. Ketika aku melayani jiwaku mengalami ketenangan. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Ini firman Tuhan. Amin. Ini firman Tuhan. Karena itu ayo jemaat mulai sungguh-sungguh ingat perkataan Tuhan. Jangan cuma memikirkan dirimu sendiri tapi ingat perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan suruh apa aku ini. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saya percaya lihatlah kalau Anda take care pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan juga akan take care hidupmu saudara percayalah.
Waktu engkau mulai berjalan dan memikirkan kehendak Tuhan dalam kehidupan Anda, dan Anda berani hidup bagi Tuhan, mengingat terus perkataan Tuhan, pesan Tuhan apa yang aku lakukan, dan ABCD untuk Tuhan. Saya percaya surga akan membackup hidup kita. Tuhan tidak akan pernah diam karena Dia menemukan hati yang selalu perhatian kepada perkataan Tuhan. Amin, saudara. Petrus gagal di sini. Dia cuma memikirkan diri sendiri, dia lupa, begitu jatuh baru dia ingat. Ya puji Tuhan, akhirnya dia kembali lagi. Tapi hari itu dia baru mengingat, iya ya. Baru waktu yang lalu di dalam percakapan perjamuan malam itu Yesus mengingatkan supaya kamu jangan jatuh dalam dosa. Petrus gagal di area itu. Dia melupakan perkataan Tuhan. Saya mau beritahu kepada kita semua, ayo sama-sama dengan saya, kita ingat selalu perkataan Tuhan di hidup kita. Amin. Coba bilang taruh ini, aku mau mengingat perkataan Tuhan. 2, 3. Sekali lagi, 2, 3. Aku mau mengingat perkataan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Amin. Oke, sekarang yang ketiga. Mengapa Petrus menyangkal Yesus? Coba kembali ke Markus tadi. Markus pasal 14 ayat yang ke-54 sekarang. Markus pasal 14 ayat 54. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk. Coba perhatikan baik-baik. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil apa? Berdiam dekat api. Ini persoalannya, ini kesalahannya. Petrus di tengah-tengah ketakutannya. Petrus di tengah-tengah dia cuma bisa mengikuti Yesus dari jauh karena ketakutan. Seharusnya dia sebagai koko atau kakak dari semua murid-muridnya. Harusnya dia cari adik-adiknya yang tercerai-berai. Dia cari lalu mungkin share, aku ngalami begini, ayo kita doa sama-sama. Harusnya begitu. Tapi justru kata Alkitab, Petrus itu malah kumpul dengan para prajurit. Dengan para prajurit di halaman imam itu, rumah imam itu. Ya, dan duduk bersama dengan pengawal-pengawal sambil berdiam. Petrus di sini kenapa dia menyangkal Yesus? Karena dia salah komunitas. Harusnya Petrus itu bersama-sama dengan muridnya, murid-murid Tuhan Yesus yang lain, saling menguatkan, saling mendoakan, saling menasehati, saling memberikan semangat. Oh, kita berdoa yuk, kita bersama-sama supaya iman kita nggak tercerai-berai. Sekalipun hari ini kita, guru kita, Tuhan kita sedang berada dalam peradilan, yuk kita kuatkan hati kita. Mereka saling menopang satu dengan yang lainnya. Harusnya begitu. Tetapi justru Petrus memilih untuk duduk bersama dengan para pengawal-pengawal yang notabene adalah orang yang menolak Tuhan. Komunitas Petrus salah sehingga tidak ada lagi yang menguatkan hatinya. Dengan kata lain, apa yang membuat Petrus menyangkal? Karena Petrus salah memilih komunitasnya. Nah, ini penting buat jemaat. Kita ada CG, Connect Group. Itu adalah komunitas kita secara rohani yang menolong kita bertumbuh. Halo, amin. CG adalah tempat di mana itu menjadi sebuah keluarga rohani untuk kita bertumbuh. Di dalam CG itu kita ini menjadi penting. Kenapa sih kita harus pakai CG? Kenapa kita harus pakai kelompok-kelompok kecil ini? Karena jemaat kita ini bertumbuh besar, saudara. Sebuah fakta memang, ini fakta yang tidak bisa dipungkiri, saudara. Betul. Semakin bertumbuhnya, semakin besar, maka jarak antara pemimpin rohani dengan Anda ini semakin jauh. Bukan berarti pemimpin rohani bukan tidak perhatian, tapi karena saking banyaknya begini, nggak mungkin dilayani oleh satu orang saja, tidak mungkin, ya kan? Tidak mungkin. Saya beberapa kali di Pasar Atom, di mana kemarin di pesawat juga, pulang dari Balikpapan kemarin juga disapain jemaat. Saya ini bukan tidak perhatian, tapi kadang, halo Pak Yudi, saya lihat, oh halo ya saya harus senyum, ya senyum, puji Tuhan. Ibadah di Mawar Syaron jam berapa? Jam 10 Pak, Bapak mungkin gak kenal saya kenal Bapak. Oh iya, ya sekarang saya kenal Bapak, ya puji Tuhan. Kadang disapa-sapa orang juga, bukan saya gak mau perhatian, bukan, tapi memang terlalu banyak. Ya,
Jumat kemarin untung saya lagi waktu yang lalu di pesawat karena pernah dari pulang Manado, capeknya minta ampun karena Manado itu waktu itu belum pandemi ya, khotbahnya banyak banget minggu dan pagi-pagi Senin saya harus pulang, kondisinya capek dan saya ini pengen naik pesawat 2,5 jam dari Manado Surabaya kan lumayan tidur gitu kan lumayan karena capek. Udah habis begitu pesawat oke stabil, saya recline-kan begini, saya tidur saudara. Tapi di belakang rupanya terganggu. Ya kursi saya duduk gitu, duduk kepala saya jadi begini kan nggak enak, betul gak? Udah capek, saya ingin tidur, saya mau tidur, kepalanya begini, saya kaget. Orang capek itu biasa emosi tidak stabil, betul? Halo? Capek itu kan emosi tidak stabil. Waktu saya duduk itu saya itu keluar asap dari hidung dan telinga. Enggak. Waduh, begitu. Saya noleh, tapi saya noleh saya ingat, kamu pendeta loh, bukan pendekar loh, pendeta. Ya, kamu hamba Tuhan loh ya. Iya. Saya noleh begitu, saya bilang, "Kenapa, Pak? Ini kursinya ganggu saya ini apa? Bapak yang turusin." Ya udahlah, ya sudah. Ya oke. Saya enggak apa-apa respon saya untuk puji Tuhan hari itu saya. Oke, Tuhan berkati ya. Tak kencengin jadi kenceng betul-betul kenceng begitu Saudara. 2,5 jam saya tidur begini. Itu enggak malah sehat, malah capek saya. Encok kumat gara-gara itu. Tapi herannya habis selesai itu mau pulang gitu tiba-tiba 2-3 orang di belakang saya itu tepuk pundak saya. Kan saya sudah berdiri mau standby mau keluar dipepuk gini. Shalom Pak Yudi. Shalom. Saya lihat saya jemaat gereja Mawar Sharon. Oh ya. Ya dalam hatiku selamat mau gak ngamuk-ngamuk rek. Kita ngamuk-ngamuk lah. Pendeta orang jemaatnya dari jauh lihat. Pak Yudi ya kalau di mimbar jadi pendeta, begitu turun jadi pendekar dia gitu kan. Saya pikir begitu, saya pikir oh iya. Dalam hati kok jemaat ini gak nyapa dari tadi ya. Kalau dari tadi kan saya persiapan. ada. Enggak. Kadang saya itu kebutuhan, kadang gak kenal. Ya gak kenal. Karena itu kita itu ingin setiap jemaat, Anda yang jemaat Mawar Sharon, Anda harus digembalakan. Amin. Selain ada suara penggembalaan dari mimbar ini tiap minggu dan lain sebagainya, acara-acara CT dan lain sebagainya dari Pastor Philip dan para pemimpin yang lain, ada suara penggembalaan buat Anda. Tapi Anda ini menjadi istimewa di mana? Di Connect Group. Jumlahnya nggak terlalu besar, itu Anda bisa diperhatikan satu persatu. Sehingga Anda bisa dilayani oleh para CGL yang telah dilatih sebagai kepanjangan tangan dari seorang gembala pemimpin Anda, Pastor Philip di sini. Yang mereka telah dilatih untuk mereka bisa mengembalakan Anda, mendoakan paling tidak ada rantai visi yang enggak terputus. Ketika Anda berada dalam komunitas itulah, maka Anda bisa mengerti, gereja ini mau dibawa kemana? Gereja ini punya visi apa? Sehingga ketika saya percaya orang yang berada dalam visi itu, pasti ini yang terjadi. Hatinya ini meluap-luap, amin. Saya itu melihat banyak jemaat-jemaat yang para volunteer kita, orang-orang yang juga nggak kengangguran begitu. Tapi orang ini memberikan waktu, hati dan hidupnya untuk memikirkan bersama-sama untuk pertumbuhan gereja ini. Wow, ini orang-orang bisa. Dan saya mendapati mereka itu adalah orang-orang yang berada di Connect Group. Itu menjadi satu komunitas yang baik. Karena itu menjadi rumah rohani bagi Anda dan saya. Dan disitulah ketika kita dikuatkan, kita diberitahu, kita dinasehati, kita didoakan, lalu kita bertumbuh bersama-sama. Saya percaya, paling tidak begini saudara, untuk menjadi orang yang menyangkal Yesus, Anda itu akan dilindungi oleh orang sekitarmu. Ada orang-orang yang berjuang dengan air matanya, dengan nasihatnya, dengan perhatiannya untuk menjagamu. Supaya Anda tetap menjadi orang yang berada di dalam kehendak Tuhan. Halo, amin. Sehingga hidup kita ini dikuatkan setiap waktu. Karena itu siang hari ini, pagi terus. Siang hari ini yang belum ikut CG, nanti daftar CG. Ya, ini mumpung masih online di rumah Anda bisa dikontak nanti. Sehingga Anda bisa bergabung. Dan disitulah Anda bisa menemukan rumah rohani buat hidupmu. Anda dikuatkan terus. Dan Anda mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bersama-sama. Tidak membiarkan satupun rancangan Allah gugur dalam hidup kita. Amin. Dengan cara apa? Kita saling menguatkan. Kita berjalan bersama-sama. Lalu yang kedua juga apa? Tiba-tiba tergalilah potensi di jemaat.
Who knows, siapa kira orang-orang yang biasa dulu awal-awal hehehe begitu nggak jelas hehehe gitu ikut-ikutan. Tiba-tiba setelah sekian lama di Connect Group, potensinya tergali. Ternyata orang-orang ini punya potensi leadership kepemimpinan. Tiba-tiba dia juga berada dalam pelayanan. Saya menemukan orang-orang yang dulu saya tahu cuma biasa-biasa, tapi hari ini sudah jadi pemimpin-pemimpin yang bisa, paling nggak bisa memberikan sesuatu dari Tuhan. Hidupnya ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Ternyata potensinya digali. Bahkan ada beberapa hari ini telah menjadi gembala-gembala di seluruh kota di Indonesia. Orang-orang yang dulu saya kenal cuma biasa-biasa, tetapi karena berada di komunitas yang benar, karena berada dalam rumah keluarga rohani, orang ini bertumbuh dan digali potensinya. Ternyata orang ini bisa dipakai luar biasa oleh Tuhan. Saya percaya di jemaat kita banyak potensi yang terpendam, dan hari ini saya mau setiap jemaat digali potensinya. Ternyata Anda adalah orang yang dapat melayani Tuhan dengan luar biasa. Siapa sangka tiba-tiba akan muncul pengkhotbah-pengkhotbah luar biasa dari jemaat yang hari ini belum ditemukan. Siapa sangka ternyata ada worship leader yang ditemukan di antara jemaat. Ternyata Anda adalah orang-orang yang punya talenta itu. Nah, di Connect Group talenta hidup kita dapat digali. Amin. Nah, dengan demikian kita bisa maksimal di dalam Tuhan karena berada dalam komunitas. Hari ini belajar seperti apa perkataan Tuhan kepada Petrus, Simon, kamu itu mau ditampi oleh setan. Iblis itu mau menarik kamu dari rencana Allah. Simon ketakutan. Dia mengikuti Tuhan dari jauh. Gak berani mendekat. Tidak dengan segenap hati, dia ketakutan. Lalu yang kedua, dia melupakan perkataan Tuhan. Dia melupakan apa yang menjadi peringatan Tuhan di hidupnya. Lalu yang ketiga, Simon Petrus berada dalam komunitas yang salah. Tapi hari ini saya mau beritahu buat Anda, ayo setiap kita jemaat Gereja Mawar Sharon, mari kita ikuti Tuhan dari dekat. Amin. Oh, kita menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, membangun hidup kita dengan Tuhan. Menjadi orang yang berani untuk tinggal dalam kebenaran. Lalu yang kedua, kita akan selalu mengingat perkataan Tuhan, janji Tuhan di hidup kita. Kita tidak akan melupakan apapun yang kita alami. Kita akan terus beriman, berdiri di atas perjanjian Tuhan buat hidup kita. Lalu yang ketiga, kita tinggal dalam komunitas yang benar. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya.